jumpa pemirsa setia TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya kita bertemu kembali tentunya di dakwah keliling TVRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu antil kumul jannatu waristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puja dan juga puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab berkat rahmat serta karunia-Nya kita berkumpul tentunya di majelis taklim yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini dakwah keliling TVRI berada di Masjid Sultan Agung 1 Ilir Palembang. Dan sebelum kita memulai tentunya rangkaian acara atau juga nanti ada tausiah atau juga ceramah agama yang insya Allah disampaikan oleh Ustadz Kiai Haji Abdul Majid Dahlan. Sebelum itu nanti akan dipimpin zikir terlebih dahulu oleh Ustadz Haji Fauzi Syekh Zamawi Izom. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Bapak Ibu, hadirin hadirat sekalian, para jemaah sekalian, dakwah keliling TVRI Sumatera Selatan. Sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru kita Kiai Haji Abdul Majid Dahlan, kita akan bertawasul. Kita akan bertawasul kepada para alim ulama, para wali-wali Allah dari barat sampai ke timur. Jadi ini yang diajarkan oleh guru kita bertawasul, setelah itu kita berzikir. Zikir ini juga yang sering dibawakan oleh guru kita Syekh Zawi Izam di Masjid Agung. Beliau berdakwah, sebelum berdakwah kita berzikir la ilaha illallah ini 3 kali, ditutup di akhir dengan Muhammadur Rasulullah. Nah, jadi kita untuk mengambil berkahnya, marilah kita bertawassul, berwasilah, semoga kita yang hadir ini diberi kemudahan, kelancaran, semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, summa ila hadratil Syekh Zawi Izam, summa ila hadratil Syekh Abdul Qadir Jailani, summa al-Fatihah ila Sayyidi Syekh Abu Yid Bustami, summa ila ruhi Sultan Nizami Sayyidi Syekh Abu Qasim Junal Baghdadi, summa ila ruhi Sultan Tajul Arifin Hindi, summa ila ruhi Sahibul Karamati Ajubah, summa ila ruhi Sayyidi Syekh Bahuddin Daksabandi, summa ila arwahil arbatil ulama'il mujtahidin, summa ila arwahi jami'il awliya'illah salihin mimman syari'a di magharibiha, summa ila arwahi mu'mina ummat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'ulillahi walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ibadallah, rijalallah, aghithuna li ajlillah wa kunu aunana lillah, asanasa bi fadlillah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Wa ya Antab wa ya Anjab wa ya Sadat wa ya Ahbab
وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله. لا إله إلا الله. سألناكم ولزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فسدوا عزمكم لله. لا ربي بسادتي فعقق لي عشارتي عستتي بشارتي ويسبو وقتنا لله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. بكشف العجب عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والعين بنور الوجه يا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إلهي يا كريم فاغفر ذنوبنا بجاه المصطفى فرج علينا. إلهي تمم النعمة علينا ووفقنا للشكر كما بقينا إلى فاغفر أحد ولا سبب ولكن إذا ضاقت وكنت لها خامينا إلهي يا كريم أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد يا مصطفى يا سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور
sallallahu rabbuna sallallahu rabbuna walhamdulillahi rabbil alamin. Masih bersama kami tentunya di dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh barokah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kalau kita tadi sudah mendengarkan tentunya zikir, kemudian juga tawasul yang dipimpin oleh Ustadz kita Haji Fauzi Syekh Zamawi Izom. Selanjutnya juga kita akan mendengarkan tausiah dengan tema yaitu keutamaan atau istiqomah di dalam mencari ilmu. Seperti kita ketahui bahwasannya dalilnya al ilmu salah satun famasiwa dalika fahuwa fardun ayatun muhkamatun au sunatun qaimatun au faridatun adilatun. Jadi keutamaan mencari ilmu ini banyak sekali, dan ilmu yang wajib dicari itu ilmu apa saja, dan insya Allah nanti akan disampaikan langsung tentunya oleh Ustadz kita Kiai Haji Abdul Majid Dahlan. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, al khairu wa syarru bimasyiatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin wal mustami'in al-kiram rahimakumullah. Bersyukur kita terlebih dahulu kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini Allah masih mentakdirkan kita untuk berada di salah satu tempat terbaik di muka bumi, fi baitin min buyutillah, di dalam rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di dalam salah satu raudhah min riyadil jannah, salah satu taman di antara taman-taman surga, yaitu majlis zikir, majlis ilmu pengetahuan. Salawat dan salam semoga pula tetap Allah limpahkan kepada qudwah kita Sayyidina wa Nabiyina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada para keluarga, sahabat dan sekalian pengikutnya hingga akhir zaman. Tanpa terkecuali semua kita yang hadir pada siang hari ini, semoga pada saatnya Allah berkenan untuk menggolongkan kita menjadi ahlu syafaat Rasulullah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Berkaitan dengan topik bahasan kita pada siang hari ini, berkaitan dengan perkara istiqomah di dalam menuntut ilmu pengetahuan. Sesungguhnya istiqomah merupakan sebuah perjuangan yang sangat berat bagi seorang muslim untuk mencapai suatu kebaikan. Secara bahasa, istiqomah itu berarti lurus. Dan menurut definisi agama, istiqomah itu berpegang dengan teguh untuk mengikuti petunjuk Allah agar tetap berada di jalan yang lurus. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang arti daripada istiqomah. Maka beliau menjawab,
alla tusyrik billahi syai'a. Bahwa istiqomah menurut Sayyidina Abu Bakar Siddiq, janganlah engkau mensekutukan Allah dengan sesuatu di dalam ibadahmu. Artinya jangan berlaku syirik, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Sementara Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau ditanya tentang arti dari istiqomah, maka beliau menjawab bahwa istiqomah adalah berusaha untuk selalu berpegang dengan petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran. Begitu pula sahabat Nabi yang lain, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ketika beliau ditanya tentang apakah arti dari istiqomah, maka beliau menjawab, al-istiqomah al-ikhlas, bahwa istiqomah adalah berlaku ikhlas dalam setiap amal kebaikan. Begitu pula dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika beliau ditanya tentang arti dari istiqomah, maka beliau menjawab bahwa istiqomah adalah menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak menafikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hadirin rahimakumullah, menjadi seorang manusia yang berlaku istiqomah, istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam amal soleh, istiqomah dalam beribadah, istiqomah dalam kejujuran, beristiqomah dalam berkata yang benar, beristiqomah dalam berlaku adil, beristiqomah dalam menuntut ilmu. Ternyata bukanlah semudah kita membalikkan telapak tangan. Kalau kita membalik telapak tangan sungguh merupakan hal yang sangat mudah. Tapi tidak demikian dengan istiqomah. Setiap orang bisa berbuat kebaikan, tetapi permasalahannya, apakah seseorang mampu terus-menerus selamanya untuk berbuat kebaikan? Salat tahajud 2 rakaat, setiap orang sanggup melaksanakan tahajud. Tapi pertanyaannya, sanggupkah kita beristiqomah dengan 2 rakaat tahajud setiap malam? Salat duha cuma 2 rakaat. Setiap orang sanggup melaksanakan salat duha. Tetapi yang menjadi pertanyaan, sanggupkah kita berlaku istiqomah dengan 2 rakaat salat duha setiap hari? Sedekah 5.000 rupiah mungkin tidak banyak. Setiap kita insya Allah sanggup bersedekah dengan 5.000 rupiah. Tetapi permasalahannya, sanggupkah kita beristiqomah bersedekah dengan 5.000 rupiah setiap hari? Nah, ini ternyata perkara yang tidak mudah. Kalau kita membalik telapak tangan, wah sangat mudah ya. Tapi begitu berlaku istiqomah dalam suatu amal, ini ternyata perkara yang tidak mudah ya. Maka itu dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menjanjikan suatu amal, suatu ibadah yang langsung diberikan kabar gembira balasannya dengan sorga, kecuali amal dalam beristiqomah. Kalau kita buka dalam Al-Quran, surat Fussilat pada ayat 30, Allah menyatakan dengan firman-Nya, innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, mereka mengatakan bahwa kami beriman kepada Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka beristiqomah dalam keimanannya, mereka beristiqomah dalam amal ibadahnya, dalam amal solehnya. Apa kata Allah sesudah itu? Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun kepada mereka golongan malaikat, alla takhafu wala tahzanu ya fulan, jangan takut, keimanan dan amal kamu tidak akan disia-siakan oleh Allah. Jangan bersedih,
apapun bentuk kebaikan yang kalian lakukan tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sedikit orang beristiqomah Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka tidak melihat hasilnya di dunia ini. Ya. Tidak melihat hasil di dunia ini. Sehingga mereka sulit untuk beristiqomah. Jadi wajar kalau sampai Sayyidina Utsman bin Affan mengatakan istiqomah itu adalah ikhlas. Orang yang pada dirinya tidak terdapat keikhlasan tidak akan mungkin bisa beristiqomah. Orang yang di dalam dirinya ketika beramal tidak ada keikhlasan, jangan harap untuk mencapai predikat soleh atau soleha di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi barang siapa yang berlaku ikhlas, maka mudah-mudahan pintu istiqomah akan terbuka. Barang siapa yang berlaku ikhlas, mudah-mudahan dia akan mencapai derajat soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, ternyata keikhlasan yang menumbuhkan keistiqomahan, keikhlasan yang memotivasi kita untuk menjadi semangat dalam beramal, ternyata buahnya tidak hanya Allah berikan di dunia. Ya. Orang yang soleh Bapak Ibu, orang yang soleha, balasan dari kesolehan mereka terkadang Allah berikan tidak harus menunggu mereka meninggal dulu. Kadang-kadang buah kesolehan itu Allah berikan saat mereka masih hidup di dunia. Dan ini bukti keikhlasan mereka dalam amal solehnya. Ya. Kadang-kadang mungkin kita semua pernah merasakan. Tadi pagi mungkin kita bersedekah cuma 2.000 rupiah. Tahu-tahu sore harinya kita dapat balasan rezeki dari Allah mungkin berpuluh kali lipat dari itu. Tadi pagi mungkin kita sedekah makanan. Tahu-tahu sore harinya Allah ganti berupa rezeki yang berkali lipat jumlahnya. Ya. Nah inilah buah keikhlasan, buah daripada amal soleh. Artinya buah kesolehan itu balasannya tidak harus nunggu mati. Kadang-kadang saat kita masih hidup ya, sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ba'da wafati, setelah wafat seseorang, yakin dan percayalah buah kesolehan itu pun tidak akan juga disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh Bapak Ibu hadirin wal mustami'in al kiram rahimakumullah. Kalau kesolehan itu tetap akan dijaga oleh Allah hasilnya, walaupun orang yang menjadi pelaku amal soleh itu jasadnya sudah hancur berkalang tanah. Saya yakin Bapak Ibu pernah membaca surah Kahfi ya, surat Kahfi, bagaimana kisah ketika Nabi Musa mengikuti perjalanan seorang abdun soleh, seorang hamba yang soleh, yang menurut para hukama hamba yang soleh ini adalah Nabi Khidir Balia bin Malkan. Dalam perjalanan itu, pada satu tempat di hutan, itu Nabi Khidir alaihissalam mendapati sebuah pondok, sebuah rumah yang sudah hampir roboh. Akhirnya rumah yang hampir roboh ini diperbaiki, dipugar. Nabi Musa protes, kalau untuk mendapatkan upah, kenapa kita tidak memperbaiki rumah yang ada di kota? Kenapa? Biar kita mendapat ujrah, biar kita mendapat ganjaran upah. Apa jawaban Nabi Khidir? Alam akullak innaka la tastati'a ma'iya sabra. Bukankah aku telah mengatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan sanggup menjadi orang yang sabar kalau kau mengikuti perjalananku. Nah sekarang kata Nabi Khidir, akan kujelaskan kepadamu kenapa rumah yang hampir roboh ini aku pugar, ku perbaiki. Kenapa? Ternyata rumah ini adalah milik dua orang anak yatim. Nah anak yatim itu sekarang ada di kota. Kenapa rumah ini kuperbaiki? Karena di bawah rumah ini terdapat harta peninggalan dari kedua orang anak yatim tersebut.
suatu saat dengan harapan agar anak yatim itu kalau balik ke tempat ini dia masih bisa menemukan harta peninggalan orang tuanya. Kenapa rumah ini aku perbaiki? Al-Quran menjawab dalam surah Kahfi, wa kana abuhuma soliha, karena adalah kedua orang tua dari dua orang anak yatim tadi soliha, karena orang tuanya adalah orang yang soleh. Nah ini buah kesolehan. Ternyata walaupun si pelakunya sudah wafat, apapun yang dia tinggalkan berupa harta tentu tidak akan disia-siakan oleh Allah, tetap akan dijagakan oleh Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin wal mustami'in al-kiram rahimakumullah, kita kalau hidup kadang-kadang kita menemukan orang yang sering khawatir. Ay Pak Ustadz, kalau aku mati cak manolah nasib anak aku nih, kalau aku mati kagak cak manolah dengan harta aku. Jangan terlalu jauh khawatir berpikir sampai ke situ. Yang penting Bapak Ibu belajar ikhlas, istiqomah dalam berbuat baik. Insya Allah apapun yang Bapak Ibu tinggalkan mudah-mudahan akan tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan istiqomah ini ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berikan kabar gembira dengan sorga, kata Allah, buat orang-orang yang mereka beristiqomah, yang sudah Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada mereka ya. Nah, sebelum kita lanjutkan ya, mari kita ikuti sesuatu yang bakal lewat sesudah ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih di dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh barokah. Baik pemirsa, tadi kalau kita sudah berbicara tentang keutamaan atau istiqomah di dalam menuntut ilmu yang banyak sekali dijelaskan oleh Ustadz kita di majelis taklim. Selanjutnya kita juga akan melanjutkan kembali tentang keutamaan atau juga istiqomah di dalam menuntut ilmu. Kepada Ustadz kami persilahkan. Ya. Tadi sudah kita jelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang langsung memberikan kabar gembira dengan mendapatkan sorga buat mereka yang berlaku istiqomah. Salat Bapak Ibu, Allah tidak langsung mengatakan buat si fulan yang salat sorga. Puasa, Allah tidak langsung mengatakan buat si fulan yang berpuasa sorga. Begitu juga dengan zakat, buat si fulan yang berzakat Allah tidak langsung mengatakan sorga, tapi buat mereka yang beristiqomah Allah sendiri yang langsung mengatakan wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berikan kabar gembira kepada si fulan, kata Allah, dengan mendapatkan sorga yang sudah dijanjikan kepada mereka. Tetapi permasalahannya, kenapa tidak setiap orang dapat berlaku istiqomah dalam ibadah, apalagi untuk berlaku istiqomah hadir di majelis ilmu pengetahuan? Apa yang menghijab seseorang sehingga sulit beristiqomah? Kadang-kadang nak hadir di majelis ilmu alangkah beratnya, apalagi kalau jamnya jam 2 siang Pak Ustadz, rasanya lemaklah tidur ya. Ternyata yang pertama, kenapa seseorang itu berat untuk berlaku istiqomah adalah faktor al-jahlu, karena faktor kebodohan. Karena mereka tidak punya ilmu ya. Sehingga tidak tahu apa kemuliaan dari suatu amal itu, apa kekhususan atau keistimewaan dari suatu kalimat-kalimat kebaikan yang bakal mereka dapatkan. Padahal di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, siapa yang keluar dari rumah bawa niat menuntut ilmu, maka sesungguhnya malaikat akan memohonkan ampun mulai dia pergi sampai dia kembali ke rumahnya ya. Itu menunjukkan begitu gembiranya para malaikat dengan orang-orang yang menuntut ilmu. Mereka adalah orang-orang yang diwasiatkan oleh Rasulullah
Ya. Tapi karena faktor jahil, karena faktor kebodohan, maka sulit buat seseorang itu untuk berlaku istiqomah dalam suatu kebaikan, nuntut ilmu. Ya. Padahal tidak ada tempat di muka bumi ini yang langsung dinyatakan oleh Rasulullah menjadi taman sorga kecuali majelis ilmu pengetahuan. Ya. Di mana di situ ada majelis ilmu, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah taman sorga yang ada di muka bumi. Bahkan kalau kita ingin mengamalkan hadis ini, tidak hanya di majelis kita siang hari ini, di majelis manapun kita berada, kalau memang di situ kita ketemu, kita berjalan, di situ ada majelis ilmu, maka berhentilah untuk mengambil manfaat yang ada di majelis ilmu tersebut. Rasulullah menyatakan dalam hadisnya, "Iza marartum birriyadil jannah farta'u fiha." Qila wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apabila kalian lalu melintas pada satu taman sorga, pada satu kebun sorga, kata Rasulullah, maka berhentilah, ambillah manfaat dari apa yang ada di kebun sorga tersebut. Para sahabat bertanya, apa itu kebun sorga ya Rasulullah? Nabi menjawab, hilaqatul ilmi, lingkaran di mana orang-orang duduk belajar untuk membahas ilmu pengetahuan agama. Dan kita sebagai penuntut ilmu tidak boleh membeda-bedakan ilmu menurut kecondongan kita. Terkadang kita dapati Bapak Ibu di masyarakat, ada orang yang menganggap suatu ilmu itu menurut dia istimewa karena kecondongan dia terhadap ilmu tersebut. Padahal tidak dibenarkan demikian. Ya. Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin pada bab ilmu menyatakan, jangan sekali-kali kalian membedakan ilmu-ilmu keagamaan itu. Apalagi kalian condong hanya kepada satu ilmu. Orang yang kadang-kadang belajar Al-Quran menyepelekan orang yang belajar ilmu fikih. Yang belajar ilmu fikih menyepelekan orang yang belajar ilmu tauhid. Orang yang merasa dirinya belajar ilmu tauhid, akhirnya mereka menyepelekan orang yang belajar hadis. Padahal tidak demikian dalam agama. Sebab kesemua ilmu itu ibarat mata rantai yang saling menyatu sehingga fungsinya dapat berjalan. Jadi kita tidak boleh, ya, karena kita merasa belajar tauhid, ilmu fikih tidak perlu. Kita belajar ilmu fikih, belajar tajwid tidak perlu. Semua ilmu itu ada batasan fardu ainnya dan ada juga yang batasan fardu kifayahnya. Tidak ada hukumnya belajar ilmu agama itu yang sunnah, tidak ada. Rasulullah sudah katakan dalam hadis, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu pengetahuan agama itu adalah sangat fardu atas setiap muslim, laki-laki dan perempuan, tanpa terkecuali. Jadi tidak ada Nabi mengatakan belajar agama itu hukumnya sunnah. Semua pelajaran agama itu dalam agama Islam hukumnya fardu, cuma tingkat kefarduannya yang berbeda. Ada yang fardu ain dan ada yang fardu kifayah. Belajar ngaji dengan sifat hurufnya, dengan makhraj hurufnya yang benar, dengan tajwidnya yang benar, hukumnya fardu ain. Tapi kalau sudah berirama seperti qori internasional, apalagi yang tadi malam tampil di Masjid Agung, itu sudah fardu kifayah. Ya. Nak belagu-lagu sampai sekian harokat iramanya, napas pendek, suara jahat, ngaji nak bergaya. Ya. Yang penting hurufnya benar, tajwidnya benar. Karena napas kita kan beda-beda antara satu dengan yang lain. Ini baru ya ayyuhallazina amanu, batuk. Ya. Justru akhirnya membuat kita jadi bahan cemoohan orang lain. Ya. Belajar ilmu fikih, ada yang batasnya fardu ain, ada yang masuk wilayah fardu kifayah. Fardu ain, belajar umpamanya bab salat, belajar bab toharo, itu hukumnya sudah fardu ain. Lebih daripada itu, hukumnya bisa menjadi fardu kifayah, bisa menjadi fardu kifayah. Begitu juga dengan belajar ilmu tauhid, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid nabawiyah, ada tauhid sam'iyah. Semua itu masuk dalam kategori ilmu tauhid yang fardu ain. Lebih dari itu masuk ke dalam wilayah yang fardu
Nah, jadi kita tidak boleh menganggap satu ilmu itu lebih istimewa dibandingkan ilmu yang lain karena menurut kecenderungan kita terhadap ilmu tersebut. Ini karena kebodohan. Maka seseorang sulit untuk menjadi orang yang beristiqomah. Dua, sadiqusu. Apa yang menyebabkan seseorang itu sulit beristiqomah? Sadiqusu. Ketika dia berkawan, ketika dia bersahabat dengan orang yang berperilaku buruk, maka sulit dia untuk menjadi orang yang beristiqomah. Ya. Apalagi beristiqomah dalam menuntut ilmu. Kita nuntut ilmu agama, Bapak Ibu, hadirin wal mustami'in al-kiram rahimakumullah, jangan sekali-kali menggantungkan kemauan kita dengan orang lain. Ada orang kalau kawannya tidak pengajian, tidak hadir di majelis, dia tidak mau hadir. Nah, ini orang yang tidak bakal maju untuk menuntut ilmu. Ya. Kalau kawannya hadir, dia hadir. Kalau kawannya tidak hadir, dia tidak hadir. Padahal tanpa uzur yang dibenarkan dalam hukum syariat. Jadi jangan sekali-kali kita menggantungkan niat kemauan menuntut ilmu kepada orang lain. Ya. Kecuali ada uzur syar'i, hujan yang begitu kuat, banjir yang dikhawatirkan bakal mendapatkan kemudaratan buat diri kita. Itu sebabnya kenapa Rasul mengatakan al-mar'u ala dini khalili. Falyanzur ahadukum may yukhalil. Seseorang itu, kata Rasulullah, tergantung bagaimana kondisi agama sahabatnya. Maka hendaklah kalian memperhatikan kepada siapa ia bersahabat, karena sahabat sangat menentukan bagaimana sikap siapa orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu yang kedua. Yang ketiga akan kita lanjutkan setelah yang lewat satu ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dakwah Keliling TVRI. Insya Allah penuh barokah. Alhamdulillah, tadi tentunya kita di segmen yang pertama tadi atau yang kedua tadi kita sudah mendengarkan tentang berbagai macam keutamaan atau istiqomah di dalam menuntut ilmu, dan kami persilakan kepada Kiai Haji Ustadz Ahmad Dahlan untuk melanjutkan. Yang ketiga, kenapa manusia sulit untuk menjadi beristiqomah dalam kebaikan dan dalam amal soleh? Jawabnya bu'du anil ulama, karena dia jauh dari ulama. Orang kalau sudah jauh dari ulama, maka batinnya, rohaninya akan jauh dari sentuhan-sentuhan ketuhanan, akan jauh dari sentuhan-sentuhan nasihat agama. Ya. Maka kita tidak boleh jauh dari ulama, supaya motivasi untuk berbuat baik, supaya motivasi untuk selalu hadir di majelis ilmu tidak pernah surut di dalam hati kita. Jujur Bapak Ibu, kita merasakan kadang-kadang kita lelah berbuat baik, kadang-kadang kita merasa ada rasa malas, ada rasa bosan dalam beribadah. Bahkan ada satu jamaah pernah ngomong, Pak Ustadz, apa cak inilah hidup kita nih, tiap hari semayang baik. Nah, sebenarnya pertanyaan ini tidak boleh terjadi, tidak boleh terucap dari lisan kita. Karena memang kita ditakdirkan oleh Allah dalam kehidupan ini untuk beribadah dalam konteks yang sangat luas. Ya. Tapi kita manusia selalu diuji oleh rasa malas. Bahkan mungkin oleh rasa lelah untuk beramal baik. Ibadat sehari 5 kali. Sholatnya cak itulah juga Pak Ustadz. Tapi sebenarnya inilah ukuran kepatuhan seseorang hamba itu di hadapan Allah. Nah, untuk menghilangkan rasa semacam itu, rasa jenuh, rasa lelah, rasa malas, rasa bosan dalam berbuat baik, dalam beribadah, maka jangan pernah kita jauh dari majelis para ulama. Dekatkan diri dengan ulama. Kalau sudah ada rasa bosan berbuat baik, ada rasa lelah dalam beribadah, itu menunjukkan kondisi batin kita dalam keadaan lemah. Kondisi iman kita dalam keadaan sedang kondisi grafiknya turun. Saya tanya Bapak Ibu, yang saya pegang ini apa nih? HP. Nah, nyoba ya aku tuh. Ya. Nah, sebuah HP, semahal apapun HP,
Secanggih apapun teknologinya, sebanyak apapun pulsa dan paket datanya, HP itu tidak akan ada manfaat Bapak Ibu kalau HP itu habis baterai. Benar? Banyak Pak Ustadz pulsanya tapi baterainya habis. Banyak Pak Ustadz paket datanya tapi baterainya habis. Pulsanya banyak biar bisa nelpon, tapi sekarang permasalahannya HP ini habis baterai. Kira-kira bisa dipakai tak? Walaupun mahal, tidak bisa dipakai. Nah, satu HP Bapak Ibu, kalau baterainya lemah kadang-kadang ada tanda bunyi kan, titit 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 titit, sisa baterai Anda tinggal 2%. HP lemah baik, baterainya lagi ada tanda, berarti tandanya HP itu minta dicas. Nah, begitulah ketika kondisi hati dalam keadaan lemah. Begitu iman dalam keadaan grafiknya turun, ketika ada rasa bosan berbuat baik, lelah dalam beramal ibadah, saat itu menunjukkan kondisi batin kita dalam keadaan lemah. Berarti hati kita pun minta dicas. Jangan cuma mikir ngecas HP sehari 3 kali, tapi bagaimana kita mengecas hati kita untuk tetap semangat dalam beribadah, untuk tetap beristiqomah dalam amal soleh. Bisa dipahami kira-kira Bapak Ibu? Alhamdulillah. Mungkin ada pertanyaan? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tolong tak jabarkannya bagaimana qasdu, bagaimana ta'yin, qasdu, ta'arud, ta'yin. Itu saja yang sedikit dalam pertanyaan, kalau salah maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkara qasdu, ta'arud, ta'yin ini masalah bagian dari rukun salat. Ini perkara yang merupakan bahasan niat. Seseorang itu sholatnya wajib berniat. Nah, di mana tempat niat? Tempat niat itu hahuna. Tempat niat itu adalah di hati. Kapan waktu berniat? Waktu berniat adalah bersamaan lisan mulut mengucapkan takbiratul ihram. Saat mulut bertakbir Allahu Akbar, maka niat masuk. Membarengkan antara ucapan lisan yang berupa takbir dengan hati memasang niat, itulah namanya muqaranah. Nah, muqaranah ini namanya ada muqaranah urfiyah, ada muqaranah hakikiyah. Buat kita, kata Imam Ghazali dan Imam Nawawi, cukuplah pakai muqaranah urfiyah. Muqaranah urfiyah itu rumusnya ada 3: qasdu, ta'arud, ta'yin. Ini kalau sholatnya sholat wajib. Qasdu itu artinya berniat menyengaja untuk sholat. Aku sholat. Ta'arud itu artinya menyatakan keparduan. Aku sholat fardu. Sekarang ta'yinnya menyatakan waktu. Waktu apa kita sholat? Waktu zuhur. Aku sholat fardu zuhur. Cukup itu niat yang Bapak Ibu pasang ketika lisan bertakbir. Tidak mendahului huruf alif pada lafzul jalalah dan tidak terkemudian dari huruf ra pada lafaz akbar. Jadi begitu mulut Allah, langsung hati masang niat. Aku sholat fardu zuhur. Niat dalam hati selesai, takbir pun selesai, bar. Ya, yo. Itulah namanya qasdu, ta'arud, ta'yin. Tapi kalau sholatnya berjamaah, kalau status dia sebagai makmum, wajib dia menyatakan mengikut imam atau menyatakan diri sebagai Jadi begitu lisannya bertakbir, Allahu Akbar, niat dalam hatinya masuk, aku sholat fardu asar ikut imam, atau aku sholat fardu asar jadi makmum. Kalau dia tidak sebutkan mengikut imam atau jadi makmum, mayasih, tidak sah hukum sholatnya, karena perbuatan mengikut
itu perbuatan yang menuntut adanya niat, maka itu mengikut mesti masuk di dalam niat saat lidahnya bertakbir. Itulah rumusnya niat. Jadi membarengkan antara ucapan lisan yang berupa takbir dengan niat dalam hati, itu namanya muqaranah, ya. Iya, bisa dipahami Bapak Ibu ya? Baik, insya Allah jelas Bu ya? Jelas, alhamdulillah. Selanjutnya kalau tadi dari ibu-ibu, sekarang bapak-bapak mungkin Pak? Oh ya baik, silakan Pak. Ustadz, saya mau tanya bagaimana caranya kita selalu istiqomah dalam belajar ilmu pengetahuan ini Ustadz? Itu aja. Memang sebagaimana kita katakan di awal tadi bahwa istiqomah ini tidaklah kita semudah kita membalikkan telapak tangan, ya. Lantas bagaimana kiatnya supaya kita tetap bersemangat, tetap beristiqomah? Yang pertama, hadirkan di dalam hati, jangan pernah ada rasa puas berbuat baik. Dan yang kedua, jangan pernah kita menganggap sepele amal baik orang lain. Anggaplah amal kita, kebaikan kita selalu kurang. Dan rasakan bahwasanya di dalam hati kita perasaan bisa jadi kita besok mati, ya. Nah mungkin ini bisa menjadi motivasi buat kita untuk beristiqomah, ya. Kalau sudah datang panggilan ketentuan Allah, sudah tidak akan bisa lagi beristiqomah Bapak Ibu, tidak bisa lagi kita untuk berbuat baik. Maka itu dalam urusan ilmu ini, jadilah sebagaimana kita orang musafir yang selalu merasa haus. Maka kalau selalu merasa haus, kita tidak akan pernah cukup sekali minum. Maka begitulah dengan menuntut ilmu. Orang yang merasa puas dengan ilmunya maka tidak akan pernah beristiqomah dalam menuntut ilmu. Padahal Nabi sudah mengatakan, ya, ada yang mengatakan itu hadis, tapi ada yang mengatakan itu asar. Utlubul ilma minal lahdi ilal lahad. Tuntutlah ilmu itu dari buayan sampai ke liang kubur. Itu diantara kiat-kiat supaya kita bisa beristiqomah dalam menuntut ilmu, ya. Insya Allah seperti itu Pak ya. Jadi umpamakan selalu besok tuh meninggal Pak ya, seperti itu ya. Jadi jangan minta mati besok. Ya. Iya. Jadi mempunyai rasa seperti itu. Baik, terima kasih, insya Allah sudah jelas Pak ya. Selanjutnya satu pertanyaan lagi, kami persilakan. Bagaimana Pak Ustadz hukumnya apabila kita melakukan sholat di rumah orang yang non-muslim? Apakah sholat kita itu sah atau bagaimana? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Bagaimana hukumnya kita melaksanakan sholat di rumah orang non-muslim? Nak ngapo pula menrumah kita dewe ado? Ya, lah iyo, makanya anak tanya dulu, apa sebabnya kita ini nak sholat di rumah wong non-muslim? Kalau rumah kita dewe kecuali kita ini dalam perjalanan, ya. Mungkin dalam perjalanan, nah singgah, tahu-tahu singgahnya tadi di rumah orang non-muslim. Kalau di wilayah itu masih ada masjid, hukumnya makruh kita sholat di situ. Hukum sholatnya itu sah tapi makruh. Ya. Tadi bekerja Pak Ustadz, di kantor itu kantor non-muslim. Sedang kita bekerja sampai sore. Jadi kita sholat di ruangan situ, apa kesah Pak Ustadz? Sekian, terima kasih. Ya, iya kalau begawi dalam kondisi sholatnya di kantor dan di situ tempatnya umum, tidak makruh. Kan tadi pertanyaan yang pertama kalau di rumah orang non muslim, itu kalau rumah kan khusus. Tapi kalau kantor sifatnya umum. Kalau sifatnya umum tidak masalah, tidak apa-apa. Ya, iya boleh, tidak apa-apa. Nah, tapi kalau di rumah orang non muslim ya hukumnya sah tapi makruh. Ya. Iya, selama kita yakini tidak ada hal-hal yang dapat mengganggu, merusak atau mengurangi etikot atau keyakinan kita. Ya. Ya, jadi itu diantaranya hadirin wal mustami'in al-kiram rahimakumullah, ya, diantara pengertian daripada istiqomah bahwa kita adalah orang yang berpegang lurus dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, meyakini adanya Allah dan tidak mensekutukan Allah.
serta berlaku ikhlas di dalam mengamalkan apa yang menjadi tuntunan Allah dan Rasulnya. Dan perlu kita pahami bahwa jangan sekali-kali agar dapat menjadi orang yang beristiqomah itu kita merasa puas dengan apa yang sudah kita lakukan daripada kebaikan. Teruslah untuk selalu merasa kurang berbuat baik. Mudah-mudahan ini akan menjadi satu motivasi agar kita tetap dapat bersemangat untuk beristiqomah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan janji Allah sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Fussilat pada ayat 30 tadi, wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Berikan kabar gembira kepada mereka yang beristiqomah agar mereka mendapatkan sorga yang sudah dijanjikan kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih tentunya kepada Ustadz Kiai Haji Abdul Majid Dahlan dan juga Ustadz Haji Fauzi Syekh Zamawi Izam ya, yang sudah memberikan ilmu kepada kita semua sore hari ini. Juga terima kasih kepada seluruh bapak-bapak dan juga ibu Majelis Taklim Sultan Agung Masjid 1 Ilir Palembang yang sudah menghadiri Majelis Taklim siang hari ini, dan juga untuk pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan dakwah keliling TVRI, terima kasih. Pada intinya adalah cari ilmu itu wajib bagi tiap umat muslim. Akhir kata saya Dika Saputra mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah.